Pokoknya aku udah gak mau sama kamu. Maksud kamu? Ya udah, intinya kita putus. Ci, tunggu. Gue tuh sayang sama lu. Ini readingan spesial di channelnya Rizky Tarot. Jadi simak baik-baik buat ke-12 zodiak. Dari keadaan yang terjadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Akhirnya semuanya terbongkar. Secepat itu semuanya bisa terbuka. Tidak ada yang bisa ditutupi di dunia ini. Ketika sudah waktunya terlihat, semuanya terlihat. Semua orang tahu tentang itu. Kita buka energinya. Kita buka sama-sama energi ceritanya kayak gimana gitu ya. Intinya kalau emang waktunya semua mudah gitu, gampang bisa dilihat dari keadaan yang terjadi. Ini kartunya, kita buka apa sih yang terbongkar di keadaannya, seperti apa ceritanya, bagaimana kisahnya, kita saksikan sama-sama. Di tema akhirnya terbongkar. Secepat itu kejelekan-kejelekan seseorang bisa dilihat. Keadaannya seperti ini. Bangke, nggak diangkat-angkat. Queen of Wands. Ini energi perbaikan, energi menuju ke perbaikan seseorang. Kayaknya gue harus benar nih sekarang. Gimana ya? Biasanya seseorang sering memperlihatkan dia udah berubah. Dari segi perilaku, dari segi penampilan, dari segi keadaan. Intinya di luar ada kebaikan di dianya, itu ya, udah ada perubahan. Yang dulu mungkin sombong, jahat, saat ini dia memperlihatkan tentang semua kebaikan-kebaikan dia. Dan mau kemana? Ayo ke masjid. Ikutlah. Ayo bareng. Ayo. Kita buka, apakah sejujur itu seseorang di sini ataukah hanya kedok belaka? Seperti apa energinya? Kita buka sama-sama di keadaan yang terjadi. Emang keadaannya seperti apa sih? Yang pasti seseorang di sini udah memperlihatkan perubahan dirinya. Dari yang tadinya nggak baik. Pan, bangun Pan, udah azan. Pan, bangun Pan, itu udah azan. Sholat. Berisik banget sih. Kurang lagi tidur. Mending pergi. Ya udah deh, aku pulang aja. Ganggu mulu. Dari yang tadinya nggak baik gitu ya. Ini kartunya, ini ceritanya, ini energinya. The Sun. Sebuah rencana. Ada sesuatu yang dia rencanakan di keadaan ini. Ini kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh dari keadaan yang terjadi. Ada rasa kecewa yang dia rasakan di keadaan ini. Kekecewaannya seperti apa? Bisa jadi dihianatin atau ngerasa sirik sama seseorang. Cuman rasa kecewa ini udah mendarah daging di tubuhnya,
di pikirannya, di perasaannya, di keadaannya. Kan mau pesan apa? Ini menunya. Ini kalian mau pesan apa aja? Lihat dong. Gue pesen matcha deh. Ya, aku juga samain dong. Samain dong. Ya, macam 3. Ya. Putri Sari. Irwan mau pesan apa? Irwan karedok lenca 1. Ini kalian mau apa? Siapa pilih yang ada di sini? Coba. Taiti enggak? Taiti. Samain semua bertiga ya? Udah itu. Ini siapa yang mau bayar? Itu yang Sekarang kalian pesannya bebas pesan apa aja. Ya udah ditunggu sebentar. Sebenarnya orang di energi kayak gini nggak baik juga buat dirinya sendiri gitu. Boleh tukeran tempat duduk gak? Boleh. Ayo. Enggak. Si Uci lagi deket sama si Opa. Hah? Iya gitu? Iya, tadi lihat di Cafe Horizon. Hai. Pacar baru? Doain aja ya. Ya udah aku kesana dulu ya. Ya. Dah. Oh iya anjir, gue baru inget kemarin sore gue lihat Uci sama Opang berduaan di motor. Iya gitu. Iya anjir asli, benar romantis lagi pegangan tangan. Yang bener Anjir asli pan, gue lihat kemarin di motor. Ada lu. Asli mesra banget di motor anjir. Asli. Dari rasa kecewa yang dia rasakan ini, ada rencana yang mau dia lakukan. Ada rencana Aja lu. yang lagi dia usahakan. Gue bakal dapetin dia lagi. Seperti apa rencananya, apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dia rencanakan. Yang pasti yang menghalangi Destar impiannya, karena nggak suka lihat orang senang, nggak suka lihat orang bahagia, nggak suka lihat orang ada perubahan di keadaannya. Impian-impian yang selama ini dia inginkan, dia harapkan, dia idam-idamkan, mungkin hanya sebuah impian yang nggak terwujud. Dari keadaan seperti ini dia merencanakan sesuatu. Apa yang direncanakan di keadaan ini, yang pasti rencananya berawal dari rasa sakit hati, rasa kecewa. Tadi kartu pertama tentang merubah dirinya menjadi lebih baik lagi gitu ya, yang dulu nyebelin, yang dulu ini pengen dilihat sama orang, dia udah ada perubahan. Kita buka aja energinya seperti apa di keadaan ini ya. Simak baik-baik di keadaan ini. Yang saat ini terjadi, Three of Swords, rasa sakit hati, kecewa. Apakah ini tentang pengkhianatan? Di mana rasa sakit hatinya? Kenapa rasa sakit hatinya? Ini tentang cerita seseorang di sana. Seseorang yang dulu pernah bareng bersama, hidup bahagia. Kini dia merasakan sakit hati karena kecewa. Pokoknya aku udah gak mau sama kamu. Maksud kamu? Selama ini kita pacaran, kamu gak pernah ngehargain aku. Aku ngerasa sendirian. Buat apa kita pacaran kalau misalnya ngerasa sendirian? Ya udah, intinya kita putus. Ci, tunggu. Gue tuh sayang sama lu. Pokoknya gue mau berubah. Liatin aja lu. Three of Swords
orang yang dia sayang, orang yang dia inginkan, orang yang dia idam-idamkan direbut sama orang lain, sama seseorang yang lebih baik dari dia, lebih dari segalanya. Three option, rasa sakit yang begitu dalam, kecewa yang dia rasakan, impian yang gak terwujud di kehidupannya, tentang pengen merasakan bersama sama seseorang yang diinginkan, bersama sama seseorang yang diling. Sekarang semuanya sirna di energi yang terjadi saat ini. Yang ngehalangin keadaan ini, kenapa dia seperti itu gitu ya. Ini ego yang dia kejar. Ketika seseorang berhadapan dengan rasa sakit hati, ego itu datang, balas dendam yang keluar. Dendam. Ingin membuktikan, tapi bukan berarti menginginkan seseorang yang dulu nyakitin kembali lagi. Ini lebih ke rasa sakit yang dirasakan karena yang dikejar ego, makanya dendam yang keluar. Awas aja lu, liatin lu, gue bakal dapetin lu lagi. Gue bakal balas dendam sama dia kayaknya. Beheropan, ikatan tentang ini udah nggak bisa dia perbaiki. Kayak gini, orang yang dulu bareng sama dia sekarang udah punya pilihan lain, bersama orang lain, bahagia di kehidupannya. Karena ini deheropan tentang ikatan, udah ada ikatan sama seseorang. Rasa sakit hati datang, cemburu datang, ego datang. Di energi gini jelas dendam. Perbuatan-perbuatan apa yang akan dia lakukan di keadaan ini? Perbuatannya seperti tadi yang dia diperlihatkan tentang kebaikan, perubahan, tapi ternyata isi hatinya, isi dalamannya, isi perasaannya masih ego. Dia belum bisa menerima tentang apa yang terjadi di keadaannya. Kita lihat apa yang saat ini dia kejar, apa yang saat ini dia lakukan di keadaannya. Ini egois, mementingkan dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, kayak takut kehilangan orang yang dia inginkan, orang yang dia cintai. Tapi ketika bersama orang yang dicintai, orang yang diinginkan, dia kayak nggak ngehargain gitu ya.
nggak ngehargain orang yang bersama dia. Giliran sudah hilang, giliran sudah bersama yang lain, sudah bahagia sama yang lain, dendam ada di situ. Yang dia pengen buktikan, dia pengen lihat seseorang yang pergi di kehidupan dia, pengen tahu gitu kalau seseorang yang punya dendam ini udah ada perubahan di kehidupannya, udah siap untuk bahagia, udah siap dari materi, dari keadaan, dari segalanya. Tapi ternyata di sini dia cuman bohong aja, pengen memperlihatkan kalau dia bisa. Ini di energi ini, ketika seseorang di sini juga tahu atau balik lagi, dia nggak akan. Itu jawabannya di sini ya. Saat ini orang yang udah ninggalin dia, bingung. Kok dia udah bisa berubah? Kok dia udah ada perubahan dari segi keadaan, dari segi materi, dari segi rezeki? Hermit bingung ngelihatnya. Apakah tergoda? Bisa jadi. Yang namanya hermit, godaan di hubungan sama orang yang di link saat ini gitu ya. Jadi kayak gini, sebenarnya mudah ngelihat keadaan ini ya, dia udah berubah atau enggaknya. Karena gini, kenapa dia ninggalin gitu ya? Karena emang dulu nggak dihargain sama dia, nggak mensyukuri apa yang dia miliki. Jadinya ya dia nyari jalan lain lagi, ketemu kebahagiaannya. Tapi di saat ketemu kebahagiaannya kok ada kayak godaan lagi dari orang yang sakit hati ini gitu ya, yang sakit hati ini. Ini nggak tahu udah kalau ada perubahan atau belum gitu ya. Apakah benar seseorang di sana udah menjadi baik gitu. Ini bukan dari soal keadaannya ya, tapi lebih ke perasaan. Kenapa seseorang di sini ninggalin, pergi bersama yang lain, bahagia bersama yang lain? Karena emang dulu nggak dihargain. Bukan masalah materi, bukan masalah keadaan. Sekarang ketika bahagia sama orang yang baru, sama seseorang yang baru, ini seseorang yang sakit hati lagi ngemulusin rencana-rencananya. Pihak yang ninggalin nggak tahu keadaannya seperti apa, tapi orang-orang tahu. Ini kartu terakhir ya dari keadaan ini. Orang-orang tahu tentang keadaan dia yang sebenarnya seperti apa, rasa sakitnya dia tahu seperti apa. Karena apa? Sebelumnya dia cerita ke orang-orang kalau dia ngerasain rasa sakit hati, ngerasain ini, ngerasain itulah. Kadang seseorang lupa ketika ngerasain sakit hati sama seseorang, cerita ke orang. Mulut orang nambah bisa nyampai ke orang yang target. Ci, kamu tahu gak niatan Ipan sebenarnya kayak gimana ke kamu? Kenapa? Gimana? Lihat nih. Ini ujungnya ya, ujung dari cerita ini. Mungkin orang yang sakit hati ini, yang kecewa, nggak sadar. Dia cerita tentang sakit hatinya sampai rencana-rencana yang akan dia jalanin dari rasa kecewa ini. Sampai akhirnya tahulah seseorang yang ninggalin, oh ternyata emang bukan dari hati. Dia menunjukkan perubahan karena untuk balas dendam. Jadi inti itu ya dari cerita ini yang bisa kita ambil ketika kita punya rasa sakit hati sama seseorang, sakit hati, kecewa sama orang lain. Kita curhatkan aja sama yang di atas, atau bisa jadi ke tarot reader ya, tempat buat cerita di keadaan ini sambil nyari solusi. Terus ini ceritanya kesalahan ada di yang punya dendam. Sebenarnya kenapa semua ini terbongkar? Ya karena dulu waktu dia ngerasain sakit hati, dia ngomong sama orang-orang,
yang akhirnya orang-orang dari mulut ke mulut nyampe ke seseorang di sini. Jadi intinya kita ketika ada rasa sakit hati, udahlah pendam sendiri aja, curhatkan sama yang di atas, lakukan hal yang baik. Jadi balas dendam kayak gini nggak ada baiknya sebenarnya, apalagi dari rasa sakit hati, dari rasa kecewa. Akhirnya nanti malu sendiri di keadaan ini ya. Lu gak mau dengar penjelasan gue dulu apa? Penjelasan apa? Gue tuh udah berubah buat kamu. Kamu tahu nggak alasan aku mutusin kamu kenapa? Apa? Ini alasannya. Gue bakal dapetin dia lagi. Kayaknya gue bakal dendam sama dia. Gue bakal hancurin dia lagi. Awas aja gue liatin. Karena apa yang dia kerjakan sebenarnya dilihat sama orang-orang sekitar juga. Dilihat sama orang-orang sekitar. Jadi alangkah baiknya ketika kita rasa sakit hati, tafakur dirilah ya. Bercermin sama diri sendiri, emang kemarin kesalahannya apa gitu ya. Mungkin itu yang bisa diperbaiki, bukannya ada niatan dendam ke seseorang yang meninggalkan. Seperti itu, makasih banyak ya buat semua yang udah dukung terus, yang udah dukung produksinya, buat anak-anak Karang Taruna Sauyunan yang udah suksesin acara di video ini ya, film buat di video ini. Makasih banyak juga buat penonton yang udah support terus, dukung terus channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.